saya George Maslonda dengan akronim 602. Alat bukti dalam hukum acara pidana. Termasuk dalam pengertian, alat bukti dalam konteks hukum pidana adalah elemen penting yang digunakan untuk mendukung proses peradilan dan memastikan bahwa penegakan hukum dilakukan secara adil dan tepat berdasarkan pandangan M. Yahya Harahap. Alat bukti merupakan sarana yang digunakan dalam persidangan sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dalam kurung KUHP. Ini berarti bahwa alat bukti harus memenuhi persyaratan yang telah ditetapkan agar dianggap sah dan dapat digunakan dalam proses hukum. Sementara itu, menurut Andi Hamzah, alat bukti adalah segala sesuatu yang diakui oleh undang-undang membuktikan kesalahan terdakwa. Pandangan ini menegaskan bahwa alat bukti berfungsi untuk mengarahkan hakim dalam menentukan kebenaran dan memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan fakta dan bukti yang sahih. Dalam sistem hukum yang adil, alat bukti harus dikumpulkan, disajikan dengan cara yang transparan dan objektif agar tidak ada pihak yang dirugikan. Dasar hukum alat bukti, pengaturan mengenai alat bukti dalam hukum acara pidana Indonesia terdapat dalam beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu yang pertama Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP. KUHP merupakan dasar hukum utama yang mengatur proses pembuktian dalam perkara pidana. Yang kedua, Pasal 183 KUHP. Pasal ini menyatakan hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindakan pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwa yang bersalah melakukannya. Yang ketiga, pasal KUHP 184. Pasal ini mengatur jenis-jenis alat bukti yang sah dalam perkara pidana. Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik UU ITE. UU ITE memberikan pengakuan terhadap informasi elektronik dan dokumen elektronik sebagai alat sistem pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Ini kita masuk dalam sistem hukum pembuktian dalam hukum acara pidana Indonesia. Yang pertama, harus terdapat sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Yang kedua, hakim harus memperoleh keyakinan atas kesalahan terdakwa. Keterangan saksi merupakan alat bukti utama yang paling sering digunakan dalam perkara pidana. Menurut pasal 1 angka 27 KUHP, keterangan saksi adalah keterangan mengenai suatu tindak pidana yang didengar sendiri, dilihat sendiri, dan dipahami sendiri oleh saksi dan menyebutkan alasan dari pengetahuan tersebut. Keterangan saksi memiliki nilai pembuktian apabila diberikan di bawah sumpah atau janji dan disampaikan di hadapan persidangan. Keterangan yang sah diperoleh dari cerita yang lain, pada dasarnya tidak memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna karena tidak berasal dari pengalaman langsung saksi. Dalam hukum acara pidana juga dikenal asas unus testis nullus testis, yang berarti satu saksi bukan saksi. Asas ini menunjukkan bahwa keterangan satu orang saksi saja belum cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa dan harus didukung oleh alat bukti lainnya. Peran saksi sangat penting karena seringkali suatu tindak pidana dapat diketahui melalui keterangan orang yang menyaksikan langsung
peristiwa tersebut. Oleh karena itu, keterangan saksi sering menjadi dasar utama dalam mengungkap fakta-fakta yang terjadi. Keterangan ahli. Keterangan ahli adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus yang diperlukan untuk membuat terang satu perkara pidana. Ahli dihadirkan ketika hakim membutuhkan penjelasan mengenai hal-hal yang bersifat teknis, imla, atau memerlukan pengetahuan khusus. Dalam praktik pengadilan, keterangan ahli dapat berasal dari dokter forensik, ahli balistik, ahli psikologi, ahli digital forensik, ahli bahasa, maupun ahli akuntansi forensik. Misalnya, perkara pembunuhan dokter forensik dapat menjelaskan kematian korban berdasarkan hasil autopsi. Dalam perkara kejahatan cyber, ahli digital forensik dapat menerangkan mengenai keaslian dan elektronik yang digunakan sebagai alat bukti. Keterangan ahli berfungsi membantu hakim memahami fakta-fakta yang dapat dijelaskan melalui pengetahuan umum. Meskipun demikian, pendapat ahli tidak bersifat mengikat sehingga hakim tetap bebas menilai dan mempertimbangkan bersama alat bukti lainnya. Termasuk dalam alat bukti surat. Surat merupakan alat bukti berupa dokumen tertulis yang merupakan informasi mengetahui sesuatu peristiwa yang berkaitan dengan perkara pidana. Menurut KUHP, surat yang dapat digunakan sebagai alat bukti meliputi berita acara dan surat resmi yang dibuat oleh pejabat dan yang berwenang, surat yang dibuat berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, surat keterangan ahli, serta surat lain yang memiliki hubungan dengan alat bukti lainnya. Alat bukti surat memiliki nilai penting karena mampu memberikan bukti lebih objektif dibandingkan dengan keterangan lisan. Contoh alat bukti surat antara lain visum et retum, akta otentik, sertifikat, laporan, audit, dokumen transaksi keuangan, dan berbagai dokumen resmi lainnya. Dalam perkara korupsi, misalnya laporan audit sering digunakan untuk membuktikan adanya kerugian negara. Sementara itu, dalam perkara penganiayaan atau pembunuhan, visum et retum menjadi alat bukti yang sangat penting untuk menjelaskan kondisi korban. Alat bukti petunjuk. Petunjuk merupakan alat bukti yang diatur dalam pasal 188 KUHP. Petunjuk adalah perbuatan kejadian atau keadaan yang karena persuasiannya menunjukkan bahwa suatu tindakan pidana telah terjadi dan siapa pelakunya. Berbeda dengan alat bukti lainnya, petunjuk tidak diperoleh secara langsung melainkan berasal dari hasil penilaian hakim terhadap fakta-fakta yang terungkap di persidangan. Keterangan terdakwa. Keterangan terdakwa adalah apa yang dinyatakan terdakwa di hadapan sidang mengenai perbuatan yang dilakukan, diketahui atau dialaminya sendiri. Keterangan terdakwa hanya dapat digunakan terhadap dirinya sendiri dan tidak dapat digunakan membuktikan kesalahan orang lain. Barang bukti dan hubungannya dengan alat bukti. Selain alat bukti, dalam perkara pidana juga dikenal istilah barang bukti. Barang bukti adalah benda yang digunakan atau berkaitan dengan pidana. Contohnya adalah senjata api, senjata tajam, narkotika, uang hasil kejahatan, telepon genggam, komputer, atau kendaraan yang digunakan untuk melakukan tindak pidana.
Barang bukti berbeda dengan alat bukti. Alat bukti digunakan secara langsung untuk membuktikan kesalahan terdakwa. Sedangkan barang bukti berfungsi memperkuat alat bukti yang diajukan. Meskipun demikian, keberadaan barang bukti seringkali sangat penting karena dapat membantu hakim memperoleh keyakinan mengenai terjadinya suatu tindak pidana. Kita masuk dalam kesimpulan. Alat bukti merupakan unsur-unsur sangat penting dalam hukum acara pidana karena menjadi dasar bagi hakim dalam menemukan kebenaran material dan menjatuhkan putusan yang adil. Menurut pasal 184 KUHP, alat bukti yang sah terdiri atas keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa. Selain itu, perkembangan teknologi telah melahirkan alat bukti elektronik yang diakui melalui UU ITE sebagai alat bukti hukum yang sah. Indonesia menggunakan sistem pembuktian menurut undang-undang secara negatif yang mengharuskan adanya minimal 2 alat bukti yang sah dan keyakinan hakim sebelum seorang dapat dinyatakan bersalah. Dengan demikian, pembuktian tidak hanya berfungsi untuk menghukum pelaku tindak pidana, tetapi juga untuk menjamin perlindungan hak asasi manusia, mencegah kesalahan penghukuman, serta mewujudkan keadilan dan kepastian hukum dalam sistem peradilan pidana. Terima kasih, selamat malam.